Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo kembali membuka seleksi pejabat tinggi Pratama. 10 peserta ikut ambil bagian pada seleksi ini untuk mendapatkan 3 kursi dinas yang masih kosong. Pengisian jabatan ini memilih secara transparan pejabat yang berkompeten di bidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali ya, Pancasila. Penempatan jabatan pejabat tinggi Pratama di Kota Gorontalo dilakukan secara terbuka dan transparan. 3 jabatan diantaranya yakni Inspektur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Martin Taha, dalam seleksi ini akan terpilih pejabat yang memiliki kompetensi, kemampuan, profesionalitas, dan mampu menjalankan tugas. Saya yang diberi oleh amanat undang-undang untuk menetapkan harus melalui sebuah tahapan-tahapan seleksi seperti ini. Memang harganya mahal, artinya biayanya cukup mahal bikin yang begini. Sebenarnya kalau berpikir enteng, tidak mahal, tidak pakai, saya panggil aja kepala BKPP. Tolong saya siapkan 3 orang masing-masing untuk punya kompetensi di bidang inspektorat, bidang BPKB 3A, kemudian di bidang DPPTSP. Nanti saya pilih satu, selesai, tidak ada biaya. Ini, wah, bentuk tim sel, wah, rekam jejak para ini, buka pendaftaran. Baru buka pendaftaran di Gorontalo Pos itu sudah biaya itu kan iklan. So biaya itu dulu yang kalau saya panggil sudah. Nah, sebenarnya pemerintah membuat aturan seperti itu, ya biayanya jadi mahal. Tapi dampak positifnya apa? Akan terpilih pejabat yang punya kompetensi, punya kemampuan profesional, dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan keinginan pimpinan. Netizen, Wali Kota Martin Taha meninjau pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa. Dari hasil tinjauan Wali Kota, seluruh sekolah yang dikunjungi telah memenuhi persyaratan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas secara protokol kesehatan. Wali Kota memastikan pembelajaran ini akan dipantau secara rutin oleh Dinas Pendidikan. Di Kota Gorontalo, pembelajaran tatap muka terbatas sekolah SD SMP sederajat telah dibuka pada tanggal 27 September. Saat meninjau SMP 6 Kota Gorontalo, Wali Kota Martin Taha memastikan semua sekolah telah memenuhi persyaratan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas secara protokol kesehatan. Melaksanakan pemantauan, penyauan langsung, dan menyaksikan secara langsung, terutama ada 4 hal penting yang saya amati begitu masuk kawasan sekolah: penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas penegakan protokol kesehatan. Alhamdulillah begitu masuk pintu disiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukuran suhu, dan penyambutan secara prokes juga dilaksanakan. Yang kedua, juga menanyakan, berdialog dengan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru-guru bahwa tenaga-tenaga pengajar maupun mereka yang berada di lingkungan sekolah, termasuk siswa-siswi, sudah dipastikan yang berada di sekolah untuk melaksanakan PTM itu hanya mereka yang sudah divaksin minimal 1 kali. Yang kedua, mereka apabila ada halangan, terkendala yang terkonfirmasi positif ataupun sakit tanpa COVID pun tetap tidak diizinkan untuk masuk di sekolah. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran di kelas itu yang paling penting, bahwa dari 32 setiap rombel di SMP dan 28 di SD itu alhamdulillah memang benar-benar diterapkan. Pertama, hanya mereka yang sudah divaksin yang ada, kemudian dibagi per shift, yaitu 50%,
shift pagi dan shift siang. Kemudian dibagi per rombel kelas. Kalau seperti SD itu kelas-kelas tinggi itu Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kelas-kelas rendah Rabu, Kamis, Jumat. Demikian juga di SMP kelas 9 ya, kalau kelas 3 itu Senin, Selasa. Kelas 8 itu Rabu. Kemudian kelas 1 Kamis, Jumat. Nah, sehingga tidak menumpuk di sekolah. Dan alhamdulillah semua itu sesuai. Nah, tapi kan jangan-jangan pada saat peninjauan begitu. Nanti hari-hari berikutnya tentunya tugas daripada Dinas Pendidikan bersama seluruh jajarannya untuk melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan PTM ini berjalan sesuai dengan prosedur. Netizen penyuluh KB di 9 kecamatan di Kota Gorontalo menerima kendaraan dinas bermotor roda 2. 9 unit kendaraan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Marten Taha. Pada penyerahan kendaraan itu, Wali Kota Marten Taha berharap kendaraan ini dapat membantu penyuluh pada tugas kedinasan. Pemberian fasilitas kendaraan dinas bermotor roda 2 menurut Wali Kota Marten Taha adalah untuk mempercepat gerakan pelaksanaan tugas penyuluh KB. Dengan kecepatan yang ada dapat meningkatkan kinerja penyuluh KB, ungkap Wali Kota. Adanya fasilitas ini, Wali Kota berharap penyuluh KB di kelurahan dapat memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat. Pengadaan permotor roda 2 ini menggunakan dana alokasi khusus pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo. Dapat membantu dalam tugas-tugas kedinasan, mempercepat gerak kita dalam hal untuk pelaksanaan tugas, dan diharapkan dengan adanya kecepatan yang ada bisa meningkatkan kinerja daripada saudara sekalian. Untuk itu, melalui kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada dinas yang telah mengurus, mengadakan, memperjuangkan adanya bantuan kendaraan bermotor ini, karena teman-teman penyuluh keluarga berencana kelurahan itu juga butuh mobilitas dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Netizen Lurah Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Iton Gani memasuki purna tugas. 14 tahun Iton Gani menjabat Lurah Dulalowo Timur. Ia mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Dulalowo Timur yang sudah banyak membantu pelaksanaan tugas di masa pengabdiannya. Saya merasa sangat berterima kasih yang sangat mendalam atas prakarsa dari para warga masyarakat Kelurahan Dulalowo Timur ini. Sangat luar biasa. Saya teringat pada saat kami meresmikan pembangunan kantor ini. Ini juga seperti ini, kami hanya melalui para ketua RT RW untuk penyediaan akomodasi ini. Alhamdulillah ini cukup luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi ini. Semoga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sudah susah kami ini menggambarkan atau berkata-kata, tapi yang paling utama dari kami, terima kasih, ucapan terima kasih yang sangat mendalam untuk seluruh warga masyarakat yang sudah bekerja sama membantu pelaksanaan tugas kami selama 14 tahun di kelurahan ini. Memasuki masa pensiun, Lurah Dulalowo Timur Iton Gani banyak menoreh prestasi. 14 tahun bukan waktu yang singkat untuk mengabdi sebagai lurah. Bagi Iton Gani, pelayanan kepada masyarakat adalah utama. Iton Gani dikenal sebagai lurah yang dekat dengan masyarakatnya. Tidak heran memasuki purna tugas, masyarakat melepasnya dengan isak tangis. Bahkan secara swadaya murni masyarakat mengadakan seremonial bertajuk Purna Tugas Bukan Berarti Berpisah. Prestasimu sangat luar biasa, selamat jalan lurah berprestasi.
Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jamuada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.